Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku sekalian pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Jumat ini kita masih dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dari rumah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nah, Dayu dan teman-temannya sedang berdiskusi mengenai berbagai pekerjaan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Pekerjaan sebagai badut banyak kita dijumpai di kota. Ia menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan lain yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita mencari tahu. Nah, di sini kita bisa mengamati gambar, yaitu ada orang yang memproduksi buku, kemudian ada orang yang mendistribusikan buku, dan ada yang sebagai konsumsi buku. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali apa yang dimaksud dengan produksi dan produsen. Yaitu produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, sedangkan produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Kemudian apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Distributor adalah pelaku yang melakukan distribusi. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan konsumsi dan konsumen? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan nilai suatu barang, dan konsumen adalah pelaku yang melakukan konsumsi. Apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik? Ayo mengamati. Nah, tadi di depan Ustazah sudah tampilkan gambarnya. Yaitu ketiga pelaku saling berkaitan. Produsen buku memproduksi buku dan menyalurkannya ke distributor untuk disebarluaskan hingga akhirnya sampai ke tangan para siswa sebagai konsumen. Kemudian dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja, diantaranya penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku dan lain sebagainya. Nah, di sini pilih salah satu di antara pekerja yang ada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu. Yaitu pekerja bertugas sebagai penulis buku. Syarat yang diperlukan adalah harus paham tata cara penulisan yang baik sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, pada pembelajaran kedua kita sudah mengetahui keunikan Yogyakarta, diantaranya dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat berupa upacara adat. Tidak hanya itu, kota Yogyakarta juga memiliki keunikan di bidang pendidikan. Nah, salah satunya itu adalah terdapat perguruan tinggi yang sangat terkenal yang bernama Universitas Gadjah Mada atau disingkat UGM. Untuk lebih jelasnya mari kita baca teks berikut. Ya, dari gambar di atas apakah menunjukkan keragaman karakteristik? Ya, jawabannya iya. Di atas anak-anak sedang bermusyawarah dan mendiskusikan suatu hal dengan saling menghormati satu sama lain. Kemudian, di sekolah kamu mempunyai banyak teman dan keragamannya. Ada teman yang ciri fisik berbeda-beda, beda agama, kemudian ada juga yang berbeda asal daerah tempat tinggal. Nah, bagaimana cara kita menyikapi keragaman karakteristik di sekolahmu? Yaitu bersikap toleransi dan saling menghormati serta tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dalam menjalin pertemanan. Nah, di daerah tempat tinggal penduduk Yogyakarta itu beragam. Ada yang tinggal di daerah dataran tinggi, rendah, pesisir kota, dan desa.
Kemudian ada salah satu sungai di Yogyakarta yang memiliki cerita legenda adalah Sungai Gajah Wong. Nah, kalian silakan membaca secara mandiri, yaitu cerita yang mengenai Kali Gajah Wong. Nah, dari cerita tersebut ada pertanyaan, siapa saja tokoh pada cerita di atas, yaitu Ki Sapawira, Kiai Dewi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Kemudian adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah itu? Nah, kita sama-sama sudah tahu bahwa tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik dan tokoh yang memiliki sifat yang jahat, sedangkan protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang baik. Kemudian untuk tokoh antagonis itu tidak ada, ya, karena semuanya baik. Jadi tokoh protagonisnya itu Ki Sapawira, Kiai Dewi Pangga, Ki Kertipejok, dan Sultan Agung. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kalian tidak paham, silakan ditanyakan ke ustazah atau tanya ke orang tuanya. Demikian ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.